Teman-teman, sobat mari belajar dan kali ini kita masuk ke episode pertama podcast ya, bareng mari belajar dan kali ini kita khusus podcast bersama teman-teman MCP ya atau Microsoft Certified Professional. Dan kali ini kita akan punya tamu spesial yaitu Pak Erik Kurniawan. Oke, aplaus dulu untuk Pak Erik. Teman-teman pasti tahu dong, sertifikasi internasional itu udah jadi salah satu bagian penting ya, salah satu bagian penting di karir profesi saat ini. Nah, di sini kita ketemu dengan Pak Erik yang bukan aja sebagai dosen, tetapi juga sebagai certified trainer dan juga sebagai instruktur untuk perusahaan terkait dengan teknologi informasi, termasuk di dalamnya Microsoft. Oke, Pak Erik, apa kabar Pak Erik? Baik ya? Halo, selamat malam Sobat Mari Belajar, selamat malam. Nah, ini panggilnya apa nih? Pak Ridi atau Prof Ridi nih? Ah, ya udah Pak, panggil apa aja ya, oke. Mas Ridi aja ya, enaknya Wah, Mas Ridi, oke. oke Mas Oke, Ridi. oke ya. Oke, Pak Erik langsung aja ya, karena segmen kita terbatas, kita cuma punya waktu 30 menit plus gitu ya. Saya mau dengar cerita Pak Erik pertama kali ikut sertifikasi, itu kapan, di mana, dan sertifikasinya apa? Waktu pertama kali ya, wah sudah cukup lama ini Pak, kelihatan umurnya nanti ya. Nah, jadi awal ambil sertifikasi mungkin tahun 2010 atau 2011 ya. Sertifikasi pertamanya itu Microsoft Certified Professional kalau nggak salah ya. Terus eh, untuk topiknya itu .NET. Topiknya tentang .NET fundamental kalau nggak salah dulu. Jadi .NET fundamental, ya, jadi MTA ya? sebelum eee, yang pertama MCP dulu kan mau Iya iya ambil iya, heeh. untuk yang MCPD itu harus ambil 2 Oh, sebelumnya oke. gitu. Oke Kalau oke. nggak salah, MCP pertama, kemudian MCAD ya, terus baru Oh, lupa saya, ya apa, ya ya ya, ya MCP, yang MCAD, terakhir ya yang dan professional MCPD ya? developer ya, udah lama sekali sih, Oke ya. heeh, Jadi Microsoft Certified Professional, developer Microsoft ya, Certified Associate Developer ya? ya associate Heeh. developer, Dan yang satu lagi terakhir terus yang, katanya MCPD. untuk associate developer itu perlu 2. Jadi MCP dulu, kemudian satu lagi itu apa yang, saya lupa yang ASP.NET kalau nggak salah ya. Yang spesifik ke ASP.NET, kemudian yang, MCPD ya, yang professional Oh, developer ya. MCPD ya, Iya. Microsoft capek deh gitu ya. Oke, itu berarti begitu pertama kali sertifikasi langsung sertifikasi yang paling tinggi ya? MCPD itu zaman itu masih paling tinggi ya? Kan Kalau sekarang sebelumnya kan MCP dulu ya, iya, berarti heeh. MCPD itu paling tinggi ya? Jadi Pak Erik sampai MCPD waktu itu? Iya, yang ASP Oh, tapi kalau nggak oke salah oke. ya. Mhm, Iya iya betul. mhm. Zaman dulu kayaknya emang .NET, sertifikasi .NET banyak banget ya, nggak kayak sekarang ya. Iya Sekarang ada sertifikasinya basisnya apa, Azure cloud semua gitu ya? ya, cloud base ya. Oke 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 oke. Nah, pengalaman waktu sertifikasi itu, sertifikasinya berarti masih offline ya? Iya, jadi kita harus ke ini ya, penyedia training itu ya, training provider yang menyediakan, eee, ruangan untuk bisa ambil sertifikasi. Itu istilahnya CPLS ya. Nah, jadi kita harus ke sana daftar, kemudian kita set schedule-nya gitu. Kemudian pada jam yang sudah ditentukan kita ke sana, dikasih waktu misalnya 1 jam atau 2 jam untuk mengerjakan gitu. Semua, alat-alat harus ditinggal di luar gitu ya, HP dan lain-lain gitu. Ya sekarang memang lebih mudah ya, Pak, ya, karena sudah bisa online, bisa dari kantor mungkin atau dari rumah sendiri pun bisa gitu. Lalu Pak Erik, apa apa motivasi Pak Erik waktu itu ikut sertifikasi? Mau gegayaan atau pengen naik gaji atau gimana waktu itu ikut sertifikasi? Ya, kalau saya dulu motivasinya ya kepengen tahu lebih dalam aja karena, eee, menurut saya ketika kita mengambil sertifikasi itu, bukan pembuktian bahwa kita itu expert di satu teknologi tertentu ya, tapi paling enggak itu kita tahu minimalnya lah, minimal requirement yang harus, dipunyai oleh developer yang mau
terjun di dunia .NET development kalau menurut saya. Karena dengan mengambil sertifikasi paling enggak kita tahu, apa ya, overall gitu ya, garis besarnya apa saja yang perlu dipelajari, apa saja yang perlu kita harus tahu gitu. Karena biarpun misalnya kita gunakan produk tersebut tiap hari, tapi, ketika kita tidak mengambil sertifikasi itu bisa jadi ada beberapa fitur yang missing gitu, yang kita nggak ngerti dan ketika kita, mendevelop suatu aplikasi atau kita harus memberi solusi ke klien kita, nah dengan kita sudah mengambil sertifikasi itu, knowledge yang kita dapatkan itu lebih banyak dan mungkin kita bisa, suggest lebih baik lagi gitu ya, Pak. Jadi kalau dengan sertifikasi ini justru melengkapi practical experience kita ya, yang umumnya Betul, mungkin kita biasanya itu-itu aja, dengan adanya iya, sertifikasi ini kita malah makin lengkap ya ilmunya ya, gitu betul, ya? iya, Oke. Dan sekarang kan pasti sertifikasi bukan cuma .NET ya, mungkin iya, bahkan .NET betul. juga udah nggak ada ya, Iya, sudah jadinya adanya deprecated ya. Azure, data Hmm, analytik gitu ya, data iya, analis dan sebagainya ya. berdasarkan role ya sekarang ya, role role yang Mhm. mau diambil apa gitu. Software Bahkan dengar-dengar engineering gitu sekarang ya. berdasarkan applied skill, Iya, applied skill-skill skill-nya pendek juga. gitu ya. Oke. Terus Pak Erik setelah MCPD, Hmm, kan akhirnya ngusulin jadi MCT tuh. Itu pakai iya, sertifikasi yang sama atau beda? itu Kan syarat pakai MCT kan harus pakai sertifikasi sertifikasi ya? yang sama ya. Oh jadi pertama jadi MCT pakai sertifikasi yang sama, MCPD Iya, waktu itu ya? yang MCPD, iya betul. Tahun berapa itu Pak Erik? Tahun berapa ya? Itu sama Pak Ridi juga kan? Hmm, hmm, hmm. Tahun 2012 apa 2013 ya? Saya lupa tuh. Oh, oke, oke. 2012 kalau nggak salah ya. Oke, oke, oke. Mhm. Berarti udah 10 tahun lebih ya? Iya, sudah Oke. lama. Hmm. Nah, kalau Pak Erik sendiri memikirkan sekarang kan mekanisme sertifikasi banyak tuh pilihannya ya. Kalau kita lihat kan banyak banget pilihan sertifikasi yang ada di Microsoft sekarang. Entah itu data analis, Iya, AI, ya, iya. Azure, macam-macam lah ya. Mmm. Menurut Pak Erik, mana yang paling penting? Mana yang paling penting menurut Pak Erik dengan kondisi sekarang? Wah, kalau yang paling penting agak susah juga ya, Pak, ya. Mungkin, tergantung, apa ya, pekerjaan kita sekarang mungkin ya, kalau mau kita ambil. Ya mungkin topik AI itu, sekarang sangat penting juga karena memang trennya mengarah ke sana ya. Tapi, ya tergantung mungkin role kita juga. Kalau kita memang suka di, cloud mungkin bisa ambil yang, Azure ya. Atau di Azure pun nanti kan juga ada penjurusannya lagi ya, Pak, ya, path-nya. Mau ke yang administrator atau mau ke development. Nah, Oke. Nah, kalau yang saya data juga banyak mmm, juga kan ya, mau mhm. role apa gitu, ke data engineer atau data analis atau data science. Nah, kalau yang AI tadi mungkin larinya ke data science ya. Eee, itu kan bagi yang bekerja ya. Mhm, Jadi kalau saya bekerja di sebagai cloud engineer ya mungkin saya akan ngambil Azure ya. Sebagai mhm, Power BI mungkin saya akan ngambil data analis. Nah kalau mhm, teman-teman mahasiswa nih, yang sobat-sobat mari belajar yang masih galau gitu ya, dia pengen sertifikasi mmm, apa, baiknya menurut Pak ya. Erik ngambil sertifikasi apa? Kalau dia nggak punya Kalau minat apa-apa menurut ya? saya sudah ada minat dulu belum? Atau punya ketertarikan misalnya dia pernah mengambil mata kuliah tertentu dan misalnya kok, saya tertarik di bidang ini gitu ya, misalnya Mmm, ke data gitu, misalnya data analis atau apa. Nah, baru mungkin ambil dulu yang, fundamental level karena di Microsoft Certification ini, konteksnya Microsoft Certification ya. Nah, di situ kan dibagi beberapa ya, ada yang bintang 1, bintang 2, bintang 3. Nah, kalau bagi teman-teman mahasiswa mungkin yang bintang 1 dulu gitu ya, untuk yang fundamental level itu, wajib untuk diambil gitu, sebelum nanti mengarah ke yang lebih advance gitu. Ya kalau role-nya sih terserah ya atau, bidangnya terserah yang diminati, bidang apa gitu. Kalau ke data mungkin bisa ambil yang apa ya, DP900 ya, Pak, ya kalau nggak salah. Itu yang Azure Data Fundamental gitu ya, atau yang lain ya.
Oh, suaranya kok hilang ya, Pak? Saya lupa. Saya coba mau share screen ya, saya pengen, Mhm mhm. minta masukan dari Pak Erik nih. Ini kalau teman-teman pasti tahu dong, sertifikasi internasional itu udah jadi salah satu bagian penting ya, salah satu bagian penting di karir profesi saat ini. Nah, di sini kita ketemu dengan Pak Erik yang bukan aja sebagai dosen, tetapi juga sebagai certified trainer dan juga sebagai instruktur untuk perusahaan terkait dengan teknologi informasi, termasuk di dalamnya Microsoft. Oke, Pak Erik, apa kabar Pak Erik? Baik ya? Halo, selamat malam Sobat Mari Belajar, selamat malam. Nah, ini panggilnya apa nih? Pak Ridi atau Prof Ridi nih? Wah, ya udah panggil apa aja ya, oke. Mas Ridi aja ya, enaknya Wah, Mas Ridi, oke. oke Mas Oke, Ridi. oke ya. Oke, Pak Erik langsung aja ya, karena segmen kita terbatas, kita cuma punya waktu 30 menit plus gitu ya. Saya mau dengar cerita Pak Erik pertama kali ikut sertifikasi itu kapan, di mana, dan sertifikasinya apa? Waktu pertama kali ya, wah sudah cukup lama ini Pak, kelihatan umurnya nanti ya. Nah, jadi awal ambil sertifikasi mungkin tahun 2010 atau 2011 ya. Sertifikasi pertamanya itu Microsoft Certified Professional kalau nggak salah ya. Terus eee, untuk topiknya itu .NET, topiknya tentang .NET fundamental kalau nggak salah dulu. Jadi .NET fundamental, ya, jadi MTA ya? sebelum eee, yang pertama MCP dulu kan, mau Iya iya ambil iya, heeh. untuk yang MCPD itu harus ambil 2 Oh, sebelumnya oke. gitu. Oke Kalau oke. nggak salah, MCP pertama, kemudian MCAD ya, terus baru Oh, lupa saya, ya ya apa, ya ya, ya MCP, yang MCAD, terakhir ya yang dan professional MCPD ya? developer ya, udah lama sekali sih, Oke ya. heeh, Jadi Microsoft Certified Professional, developer Microsoft ya, Certified Associate Developer ya? ya associate Heeh, developer dan yang satu lagi, terakhir terus yang, katanya MCPD? untuk associate developer itu perlu 2. Jadi MCP dulu, kemudian satu lagi itu apa yang, saya lupa, yang ASP.NET kalau nggak salah ya, yang spesifik ke ASP.NET, kemudian yang, MCPD ya, yang professional Oh, developer ya. MCPD ya, Iya. Microsoft capek deh gitu ya. Oke, itu berarti begitu pertama kali sertifikasi langsung sertifikasi yang paling tinggi ya? MCPD itu zaman itu masih paling tinggi ya? Kan Kalau sekarang sebelumnya kan MCP dulu ya, iya, berarti heeh. MCPD itu paling tinggi ya? Jadi Pak Erik sampai MCPD waktu itu? Iya, yang ASP Oh, tapi kalau nggak oke salah oke. ya. Mhm, Iya iya betul. mhm. Zaman dulu kayaknya emang .NET, sertifikasi .NET banyak banget ya, nggak kayak sekarang ya. Iya Sekarang ada sertifikasinya basisnya apa, Azure cloud semua gitu ya? ya, cloud base ya. Oke 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 oke. Nah, pengalaman waktu sertifikasi itu, sertifikasinya berarti masih offline ya? Iya, jadi kita harus ke ini ya, penyedia training itu ya, training provider yang menyediakan, ruangan untuk bisa ambil sertifikasi. Itu istilahnya CPLS ya. Nah, jadi kita harus ke sana daftar, kemudian kita set schedule-nya gitu. Kemudian pada jam yang sudah ditentukan kita ke sana, dikasih waktu misalnya 1 jam atau 2 jam untuk mengerjakan gitu. Semua, alat-alat harus ditinggal di luar gitu ya, HP dan lain-lain gitu. Ya sekarang memang lebih mudah ya, Pak, ya, karena sudah bisa online, bisa dari kantor mungkin atau dari rumah sendiri pun bisa gitu. Lalu Pak Erik, apa apa motivasi Pak Erik waktu itu ikut sertifikasi? Mau gegayaan atau pengen naik gaji atau gimana waktu itu ikut sertifikasi? Ya, kalau saya dulu motivasinya ya kepengen tahu lebih dalam aja karena, eee, menurut saya ketika kita mengambil sertifikasi itu, bukan pembuktian bahwa kita itu expert di satu teknologi tertentu ya, tapi paling enggak itu kita tahu minimalnya lah, minimal requirement yang harus, dipunyai oleh developer yang mau, terjun di dunia .NET development kalau menurut saya. Karena dengan mengambil sertifikasi paling enggak kita tahu
apa ya, overall gitu ya, garis besarnya apa saja yang perlu dipelajari, apa saja yang perlu kita harus tahu gitu. Karena biarpun misalnya kita gunakan produk tersebut tiap hari, tapi, ketika kita tidak mengambil sertifikasi itu, bisa jadi ada beberapa fitur yang missing gitu, yang kita nggak ngerti. Dan ketika kita, mendevelop suatu aplikasi atau kita harus memberi solusi ke klien kita, nah dengan kita sudah mengambil sertifikasi itu, knowledge yang kita dapatkan itu lebih banyak dan mungkin kita bisa, suggest lebih baik lagi gitu ya, Pak. Jadi kalau dengan sertifikasi ini justru melengkapi practical experience kita ya, yang umumnya Betul, mungkin kita biasanya itu-itu aja, dengan adanya iya, sertifikasi ini kita malah makin lengkap ya ilmunya ya, gitu betul, ya? iya, Oke. Dan sekarang kan pasti sertifikasi bukan cuma .NET ya, mungkin iya, bahkan .NET betul. juga udah nggak ada ya, Iya, sudah jadinya adanya deprecated ya. Azure, data Hmm, analytic gitu ya, data iya, analis dan sebagainya ya. berdasarkan role ya sekarang Hmm, ya, role role yang mhm. mau diambil apa gitu. Software Bahkan dengar-dengar engineering gitu sekarang ya. berdasarkan applied skill. Iya, applied Skill-skill skill-nya pendek juga. gitu ya. Oke. Terus Pak Erik setelah MCPD, Hmm, kan akhirnya ngusulin jadi MCT tuh. Itu pakai iya, sertifikasi yang sama atau beda? itu Kan syarat pakai MCT kan harus pakai sertifikasi sertifikasi ya? yang sama ya. Oh jadi pertama jadi MCT pakai sertifikasi yang sama, MCPD Iya, waktu itu ya? yang MCPD, iya betul. Tahun berapa itu Pak Erik? Tahun berapa ya? Itu sama Pak Ridi juga kan? Hmm, hmm, hmm. Tahun 2012 apa 2013 ya? Saya lupa tuh. Oh, oke, oke. 2012 kalau nggak salah ya. Oke, oke, oke. Mhm. Berarti udah 10 tahun lebih ya? Iya, sudah Oke. lama. Hmm, 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 hmm. Nah, kalau Pak Erik sendiri memikirkan sekarang kan mekanisme sertifikasi banyak tuh pilihannya ya. Kalau kita lihat kan banyak banget pilihan sertifikasi yang ada di Microsoft sekarang. Entah itu data analis, Iya, AI, ya iya. Azure, macam-macam lah ya. Hmm. Menurut Pak Erik, mana yang paling penting? Mana yang paling penting menurut Pak Erik dengan kondisi sekarang? Wah, kalau yang paling penting agak susah juga ya, Pak, ya. Mungkin, tergantung, apa ya, pekerjaan kita sekarang mungkin ya, kalau mau kita ambil. Ya mungkin topik AI itu, sekarang sangat penting juga karena memang trennya mengarah ke sana ya. Tapi, ya tergantung mungkin role kita juga. Kalau kita memang suka di, cloud mungkin bisa ambil yang, Azure ya. Atau di Azure pun nanti kan juga ada penjurusannya lagi ya, Pak, ya, path-nya. Mau ke yang administrator atau mau ke development. Nah, Oke. Nah, kalau yang saya data juga banyak mmm, juga kan ya, mhm, mau mhm. role apa gitu, ke data engineer atau data analis atau data science. Nah, kalau yang AI tadi mungkin larinya ke data science ya. Eee, itu kan bagi yang bekerja ya. Mhm, Jadi kalau saya bekerja sebagai cloud engineer ya mungkin saya akan ngambil Azure ya. Sebagai mhm, Power BI mungkin saya akan ngambil data analis. Nah kalau mhm, teman-teman mahasiswa nih, yang sobat-sobat mari belajar yang masih galau gitu ya, dia pengen sertifikasi mhm. apa, baiknya menurut Pak Ya, Erik ngambil sertifikasi apa? Kalau dia nggak punya kalau minat apa-apa menurut ya? saya sudah ada minat dulu belum? Atau punya ketertarikan misalnya dia pernah mengambil mata kuliah tertentu dan misalnya kok, saya tertarik di bidang ini gitu ya, misalnya Mhm. ke data gitu, misalnya data analis atau apa. Nah, baru mungkin ambil dulu yang, fundamental level karena di Microsoft Certification ini, konteksnya Microsoft Certification ya. Nah, di situ kan dibagi beberapa ya, ada yang bintang 1, bintang 2, bintang 3. Nah, kalau bagi teman-teman mahasiswa mungkin yang bintang 1 dulu gitu ya, untuk yang fundamental level itu, wajib untuk diambil gitu, sebelum nanti mengarah ke yang lebih advance gitu. Ya kalau role-nya sih terserah ya atau, bidangnya terserah yang diminati, bidang apa gitu. Kalau ke data mungkin bisa ambil yang apa ya, DP900 ya, Pak, ya kalau nggak salah. Itu yang Azure Data Fundamental gitu ya, atau yang lain ya. Oh suaranya kok hilang ya, Pak? Saya lupa.
Saya coba mau share screen ya, saya pengen, Mhm mhm. minta masukan dari Pak Erik nih. Ini kalau seorang mahasiswa nih, mahasiswa yang Mmm, masih galau nih ya, dia ngapain dulu? Dia harus ngapain di sini? ya menemukan path-nya dulu ya. Dia harus milih jalur karirnya dulu mau kemana. Betul. Lah kalau saya sukanya cuma rebahan sama scroll-scroll short video, Nah, itu pilih ini mana tuh? ini mirip kalau kita mau main game ya, main game RPG atau apa itu kita dari awal tuh sudah nentuin role-nya dulu. Kita Oh, suka oke. jadi apa, assassin atau mage atau tanker misalnya, warrior. Nah, kita juga bisa tahu mungkin kelebihan kelemahannya kita juga bisa lihat ya. Kira-kira yang saya paling tertarik, yang saya paling mampu yang mana gitu. Tapi nggak usah terlalu lama mikir sih ya, maksudnya langsung coba dulu aja. Karena kalau terlalu lama mikir nanti nggak jadi-jadi juga. Yang penting ya take action gitu, setelah tahu path-nya, ya coba dulu gitu. Oke, berarti berarti pertama itu yang harus dilakukan harus milih jalur karir dulu ya? Ya Saya mau jenjang kemana karirnya ya? dulu Mau gitu. jadi apa ya? Mhm, Jadi pada betul saat Pak. kita cuma suka mager gitu, atau tidur-tiduran, berarti saya harus menemukan, apa ya, jiwa suci saya kira-kira mau ke arah mana, misalnya ke analisis data ya di sini ya. Habis itu saya bener nggak nih analisis data yang saya Mmm, saya harapkan? Karena sekarang kan ngomong-ngomong data kan ada data analis ya, data scientist, mhm. terus Kalau dengan data suka mager itu mungkin juga satu poin plus juga sih Pak. mhm mhm. Karena biasanya orang males itu akan cari yang paling efisien, yang paling cepat ya, biar dia kerjanya cepat gitu. Mungkin AI cocok juga gitu ya. Mhm mhm. Kalau misalnya kita pilih analisis data, kalau melihat, eee, analis data, menurut Pak Erik dari data engineer, data analis, dan data scientist, yang Hmm. paling keren di era sekarang ini yang mana? Saya pengen nanya. Yang paling keren ya, Pak, ya. Ya menurut saya sih semuanya keren juga ya. Cuman, karena trennya sekarang ke AI mungkin, yang banyak dibahas, yang lebih kekinian itu yang data science mungkin ya. Tapi kalau data science itu sebentar, ada nggak nih data science? Oh ini ya, scientist data ya? Hmm. Hmm. Tapi scientist data kan kayaknya menakutkan ya? Tuh kan, dari Ya gambarnya aja karena kayak gini kan background ya? map-nya Kayak statistik gini. harus kuat juga gitu ya. Iya, heeh. Kalau suka ya untuk, data visualization gitu ya, mungkin bisa ambil yang data analis juga tuh. Oh iya ya, ini ada data analis ya, data Data engineer, dan data analis. scientist ya? Ya, data analis itu kan mungkin paling deket ya, karena kita kan mungkin sudah terbiasa untuk menggunakan Excel, ya kan, terus sudah terbiasa, melihat data di Excel atau di, database mungkin gitu ya, di tabel atau, eee, data-data yang ya sumber datanya kan banyak ya mungkin ya. Nah, kita bisa olah, kemudian kita bisa sajikan juga untuk mendukung, decision support gitu di perusahaan gitu. Dan tools-nya kan juga banyak yang free juga ya untuk data analis ya. Mhm. Dan di sini kalau kalau di sini sih ya, kalau kita lihat di halaman ini ya, tampaknya kita bisa opsi pelatihan mandiri dulu ya, oke, Gitu. atau setelah itu sertifikasi. Nah, Mmm, kalau pelatihan yang dipimpin instruktur ini berarti Pak Erik selaku MCT itu bisa men-training ya? Men-training betul. ini ya, untuk data Iya, analis. Nah, umumnya kalau misalnya trainingnya ini tentang data analis, berarti yang orang yang bisa training itu harus certified data analis dulu kan ya? betul. Jadi MCT pun nggak sembarangan MCT bisa training Iya tertentu ya? iya, Iya. harusnya sih Mhm. seperti itu ya. Mhm Kayak mhm. MCT-nya kan, ini path-nya banyak tadi ya. Jadi, nggak mungkin kan expert di semua bidang gitu. Jadi ya tergantung juga dia, sudah pernah ambil sertifikasinya atau belum gitu ya. Seharusnya sih seperti itu. Oke, kalau menurut Pak Erik sendiri, kalau nyiapin sertifikasi nih ya, saya pengen sertifikasi untuk membuat saya apa ya, saya ahli, atau saya punya pengetahuan yang utuh terkait dengan data, analis. Menurut Pak Erik mendingan pelatihan mandiri atau pelatihan yang ada instrukturnya? Kalau dari Nah Pak Erik ini sendiri, kalau pengen dapat sertifikasi ya? ya, yang pertama mungkin pelatihan mandiri, oke ya, karena sekarang, Microsoft juga sudah menyediakan banyak materi di Microsoft Learn.
Nah, cuman, ya masing-masing orang itu punya style yang berbeda juga. Ada yang benar-benar, self learner, bisa belajar dengan mandiri, cepet dia nonton di YouTube apa semua, bisa. Ada juga yang lebih suka, directed gitu, ada yang mengarahkan biar lebih cepet gitu ya, biar taunya lebih cepet gitu. Nah, itu mungkin bisa memilih yang, dengan trainer gitu, dan trainernya bisa membantu juga kan kira-kira nanti, apa yang harus dipelajari lebih mendalam gitu ya. Terus, kalau untuk mengambil sertifikasi kan ada scoring-nya juga, nanti topik-topik tertentu itu kan pasti ada, skor-skornya. Misalnya untuk data analis gitu ya, untuk yang apa, Power BI misalnya pakai Power BI, nanti untuk poin misalnya apa, data modeling itu berapa persen, untuk, eee apa namanya, misalnya data visualization berapa persen. Nah, ini nanti kan kita bisa arahkan juga ke peserta gitu, sehingga belajarnya itu lebih terarah gitu ya, lebih direct gitu ya. Iya, ini saya lagi eksplorasi, misalnya seseorang pengen belajar gitu ya, maka dia berarti masuk ke halaman ini ya, detail sertifikasi ya. Dan di sini kalau saya lihat Power BI Data Analyst Associate itu udah level 2 ya, berarti fundamentalnya Betul. ini fundamentalnya, Power Platform ya berarti ya kalau data analis ya? Oke, Ya oh database bisa fundamental ya? Data Power fundamental Platform ya? bisa atau yang ini ya, data fundamental itu Iya, DB data 900 fundamental, ya. itu lebih 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 cocok ya data fundamental ya, oke. Dan di sini kita bisa lihat yang diukur apa aja ya. Ya, Oke, kita bisa lihat yang diukur apa saja. Oke, ya measurement-nya di situ juga sudah ada. Jadi teman-teman bisa lihat kan tuh berapa persen yang harus, dikuasai materi-materinya gitu. Nah, untuk lulus misalnya poin berapa yang, perlu dicapai, seperti itu. dan saya lihat namanya sertifikasi selalu meningkat ya. Contohnya di sini setelah Power BI Data Analyst, Hmm, nanti naik lagi tuh ke sertifikasi selanjutnya nih, eee, Microsoft Associate Analyst Data Enterprise, ya kan. iya, Kemudian naik lagi sampai, ini, yang paling terakhir ini apa nih? Oke, ini udah sampai enterprise nih, data hmm, analis ya. paling Oke, baru mungkin yang mhm, itu ya, apa, Microsoft, ini Fabric. Nah, itu kan semua sekarang stadion ke situ tuh. mhm mhm Nah, mhm. Iya iya, oke. Dan belajar di sini katanya 4 hari dan sebagainya gitu. mhm. Wah, lama juga ya. Tapi, Pak Erik sendiri punya ini nggak, punya punya tips nggak kalau pengen nyiapin sertifikasi itu biasanya Pak Erik ngapain? Nah, by the way, Pak Erik udah punya berapa sertifikasi nih? Yang sekarang Ah, paling terakhir ujian apa? Paling terakhir ujian apa? paling terakhir itu saya AZ400, itu AZ400 apa itu? DevOps expert. Oh. Ya, Oh, level 3 ya, DevOps Expert ya? iya, Mhm mhm mhm. Terus kalau misalnya udah sertifikasi nih, misalnya saya dapat sertifikasi di Azure Data Analyst misalnya saya dapat sertifikasi itu. Menurut, Pak Erik manfaatnya apa sertifikasi? Apakah sertifikasi itu hanya untuk, eee, menjadi seorang trainer, certified trainer, atau sertifikasi itu bisa dipakai untuk yang lain? Misalnya ngusulin kredit tanpa anggunan, tanpa angsuran misalnya, atau nah itu gimana belum tuh? dicoba itu Pak, malah. Nah, nah, Perlu dicoba juga tuh kalau mau pinjem kredit tanpa agunan nah. pakai sertifikasi lumayan juga sih. Iya bener Ada kan kita beberapa bisa yang bisa saya agunkan. siapa tahu pinjol mau nerima gitu ya tanpa bunga gitu ya atau tanpa Iya, angsuran gitu ya. Nah menurut iya. Pak Erik gimana tuh? Ya, sebenarnya kalau untuk saya pribadi ya tadi ya, jadi, sertifikasi itu sebenarnya kan tidak membuktikan bahwa kita expert, tapi paling tidak kita punya basic pengetahuan yang cukup gitu ya, untuk menggunakan produk tersebut gitu. Jadi kalau misalnya saya apply perusahaan, ya kalau membandingkan antara yang belum punya sertifikasi dan yang punya sertifikasi, seharusnya ya, eee yang punya sertifikasi itu punya keuntungan lebih ya, punya advantage gitu. Karena paling tidak dia tahu kan, bagaimana cara menggunakan produk tersebut secara efisien gitu misalnya, secara efektif gitu. Karena dia sudah belajar dari, paling tidak dari modul
official-nya yang dari Microsoft kan, dan Microsoft yang mengeluarkan produk tersebut. Ya seperti itu sih Pak kalau menurut saya ya. Terus pas Tapi Pak Erik sertifikasi ya? Oke, misalnya pas Pak Erik sertifikasi, pernah nggak Pak Erik nggak lulus sertifikasi? pernah. Pernah. Nah, tantangannya Pernah. apa? Tantangannya apa Apa? tuh yang harus dihadapi terus para Saya para sobat dulu mari belajar ini waktu dapat tips kira-kira apa? ambil yang AC204 kalau nggak salah ya, Azure Developer itu nggak lulus pernah. Iya. Padahal ya kelihatannya sudah prepare juga gitu, sudah preparation, sudah coba-coba ya tantangannya mungkin ada banyak fitur yang kita jarang pakai sehari-hari gitu. Nah, dan itu ada di sana dan eh, kadang-kadang kalau yang level sudah cukup tinggi itu pertanyaannya itu tidak hanya ya kita tahu atau tidak gitu ya, tapi ada satu problem yang harus kita solve gitu. Nah, itu butuh butuh pemahaman yang lebih deep ya. Nah, itu menurut saya itu ya tantangannya di situ sih. Gimana kita bisa catch up itu gitu, padahal kita jarang pakai gitu. Berarti kan kita harus punya waktu khusus untuk paling tidak mencoba. Hmm. Mencoba. Karena kalau yang teknikal ya seperti ya Azure Developer itu ya 204 itu banyak soal-soal yang sangat-sangat teknis gitu kan. Jadi kalau kita nggak nyoba ya beneran nggak ada clue, nggak bisa nebak gitu. Ada beberapa sertifikasi yang mungkin kalau kita udah sering pakai produknya biarpun kita belum pernah menggunakan fiturnya, tapi kita bisa tebak gitu, "Oh ini pasti ke sini nih," gitu. Tapi ada juga yang beneran sulit kalau menurut saya, ya harus dicoba, harus mungkin experiencing dulu ya, untuk materi tersebut gitu. Itulah mengapa ya kalau saya Harus baca pakai hmm, banyak hands on ya, harus hands hmm. on juga, nggak cuman, baca PPT-nya atau apa, tapi hands on-nya juga dikerjakan. Karena di setiap sertifikasi kan biasanya disediakan hands on lab ya. Nah, Oke. Itulah kenapa saya lihat ya kalau sertifikasi associate misalnya data analis associate atau misalnya Azure Developer Associate itu ada minimal set pengalaman pernah menggunakan 1 tahun atau iya 2 tahun gitu ya. Itu mungkin iya, tujuannya supaya experience levelnya mencukupi ya. betul Terus Pak Pak. Erik begitu waktu itu nggak lulus, apa yang Pak Erik lakukan? Apakah, minum Fanta dicampur apa gitu atau apa yang Pak Erik lakukan? Atau belajar lagi atau menyendiri ke Gunung Kidul, gimana? Pak Erik melakukan apa waktu itu? Pas nggak lulus Ya supaya jadi lulus? ya yang pertama healing dulu lah ya, biar nggak panas kepalanya kan. Kalau kepalanya udah adem ya nanti nyobain itu hands on gitu. Kira-kira karena kita kan, ketika selesai ujian kan kelihatan ya itu skornya juga. Itu kalau misalnya ada 4 topik, kita yang paling lemah tuh di topik mana. Nah, itu kelihatan tuh. Misalnya, wah ternyata, saya lemah nih di topik tentang Azure Function misalnya. Ya saya berarti harus kejar yang di situ, gitu. Atau misalnya, wah, saya lemah di apa, Azure Fabric atau apa ya, kita harus harus coba belajar di, topik tersebut gitu. Oke oke Agar oke. nanti kalau, ambil lagi ujiannya sudah bisa, skornya sudah bisa membaik gitu. Oke, jadi Pak Erik belajar, belajar itu berarti, ngerjain hands on lab, baca soal-soal contoh ya? Dan Ya juga seperti itu. baca, ikut Microsoft Learn ya, atau bahkan mungkin teman-teman sobat Heeh, Mari Belajar juga bisa ikut kursus di Mari Belajar gitu ya. Nanti siapa tahu betul. ketemu Pak Erik nih selaku mentornya gitu ya untuk Azure dan mungkin data analis dan sebagainya. Nah, berarti Pak Erik waktu nggak lulus, terus kemudian ujian lagi itu selisih berapa lama biasanya? Pak Erik untuk healing dan recovery dan akhirnya secara mental siap gitu ya. Berapa lama waktu itu pengalaman Pak Erik? Kalau dulu sih mungkin karena juga ada aktivitas lain gitu kan, selain harus persiapan untuk mengambil sertifikasi ya, lumayan lama juga. Mungkin kalau saya kemarin bisa 2, 3 bulan gitu baru ambil lagi. Oh, oke oke. Ya karena Iya ada kesibukan lah ya dan tapi iya betul. menurut Pak Erik kalau untuk mahasiswa itu make sense nggak 2 bulan? Apa kelamaan tuh? Keburu hilang duluan? Kalau Pak Erik sarannya Ya berapa kalau berapa lama kalau nunggunya? misalnya waktunya banyak harusnya langsung dikejar aja, keburu lupa soalnya. Iya, Oh, karena emang bisa banyak langsung belajar ujian kan lagi Pak banyak Erik kalau lupa begitu pasti, gagal? Pak. Mhm.
Begitu gagal bisa ujian lagi langsung? Nggak bisa kan, Pak, kelihatannya, Mmm, kalau gagal harus nunggu beberapa saat ya, kalau nggak salah ya, baru bisa, take exam lagi gitu. iya biasanya ada waktu tunggu sekitar 24 jam mungkin ya? Kayak atau beberapa Itu yang hari ya? pertama mungkin ya, kalau retake Heeh. pertama. Kalau yang kedua nanti lebih lama lagi kalau nggak salah, Pak. Kalau gagal lagi, terus mau nyoba lagi gitu, kelihatannya harus lebih lama lagi gitu. Oke oke oke. Dari Pak Erik sendiri menurut Pak Erik, perlu nggak sih kita ikut sertifikasi sampai levelnya paling tinggi? Seperti Pak Erik ya, sampai levelnya expert ya, atau cukup aja fundamental? Atau minimal associate deh. Menurut Pak Erik gimana kalau misalnya ada teman-teman sobat Mari Belajar ini pengen merintis karir misalnya di data analis Mhm. atau di Azure, Pak, menurut Pak Erik harus sampai tinggi nggak? Atau menurut Pak Erik apakah harus sampai, certified trainer ya, MCT gitu? Menurut Pak Erik gimana? Kalau untuk teman-teman sobat Ya, Mari Belajar? kalau menurut saya sih, tergantung kebutuhannya ya. Kalau memang kita memang berkarir di situ, kemudian memang menggunakan Microsoft Stack terus gitu ya. Nah ya worth it sih kalau dikejar untuk yang tertinggi ya. Kalau memang, kita mau meniti karir di situ, kemudian penggunaan tool-nya juga sama misalnya ya. Tapi kan mungkin bisa jadi kita, nanti akan berpindah karir juga, nggak tahu juga akan menggunakan tools Microsoft lagi atau tidak gitu. Nah kalau yang MCT, kalau teman-teman tertarik untuk mengajar juga, tertarik untuk sharing sebagai trainer juga gitu, nah mungkin baru ambil yang MCT ya. Tapi kalau, tidak mau mengajar ya, ya saya kira sih nggak perlu ya untuk mengambil MCT gitu, Pak. Jadi MCT itu dipakai untuk teman-teman yang mau ngajar teknologi Microsoft ya? Jadi Betul bukan betul bukan sekali. bukan bukan sertifikasi untuk menunjukkan skill keterampilan ya, karena seorang MCT juga pasti ikut sertifikasi sampai level tertentu ya? Iya Sampai level expert betul. gitu ya? Mhm mhm mhm. Eee, kalau nggak salah, untuk memperpanjang MCT-nya itu harus ada kebaruan sertifikasi gitu ya. Mhm. Minimal yang associate sih harusnya kelihatannya. Mhm, iya iya. Mhm. Nah gitu Sobat Mari Belajar, berarti kalau Sobat Mari Belajar pengen jadi MCT minimal associate level ya, fundamental belum boleh ya? Oke. Kalau, dari Pak Erik sendiri waktu waktu apply MCT itu prosesnya gimana? Mungkin Sobat Mari Belajar pengen tahu nih, saya pengen jadi MCT gitu ya. Prosesnya itu gimana? Apakah prosesnya mendaftar langsung di website MCT atau gimana? Ada aktivitas tertentu nggak yang Kalau sulit? dulu, harus ini ya, kelihatannya ada surat pengantar gitu ya, Pak, ya. Nah, dari Pak Ridi kalau nggak salah kemarin, yang dulu ya, karena, eee, dari sesama MCT juga atau dari ini ya, CPLS gitu atau Oh, vendor, iya iya. ya Dari seperti itu. CPLS biasanya. Iya Masa saya gitu. Ya iya. kalau ngajuin kredit bisa lewat saya, kalau mau jadi MCT ya enggak gitu ya, oke. Mmm, Jadi dari CPLS dapat surat rekomendasi gitu ya? Oke. Terus disertakan gitu ya? Oke. iya, Mmm, disertakan terus harus membuktikan mungkin sudah pernah, mengajar atau karena kan, untuk memperpanjang juga dibutuhkan itu ya, track mengajar juga ya, mhm mhm mhm. namanya apa, MTM ya kalau nggak Ya salah ya, MTM, Metrics That that Matter matters. itu ya, Mhm. Oke. Oke oke oke. Nah berarti kalau Sobat Mari Belajar pengen niti karir aja gitu ya, berarti nggak perlu MCT dulu ya, MCP dulu aja ya? MCP tapi sampai minimal level associate, ya betul ya Pak Erik ya? iya Oke. betul, Nah, saya pengen tanya, waktu itu, berapa sih biayanya untuk Pak Erik inget nggak waktu ikut sertifikasi associate? Inget nggak kira-kira berapa estimasinya dalam dolar atau rupiah? associate kalau untuk Indonesia kelihatannya lebih murah ya, sekitar 80 USD ya, Pak, ya, kalau nggak salah ya. Tapi kalau region itu based on region sih, kayak kalau kita beli game Xbox gitu, jadi beda region, beda harga gitu. Nah, kalau untuk Indonesia itu, 80 ya, kalau nggak salah ya. Kalau US itu lebih mahal lagi, misalnya kita region lain, mungkin negaranya dianggap lebih maju, lebih kaya itu, eee
lebih mahal gitu, Pak. Di situ kan bisa dilihat juga ya, di Personfu itu ya, ya pas ujian. Nah, di situ. Nah, itu. Bener ya 80 ya. Suaranya Pak, hilang Pak. Bener nih ya, di layar nih ya kelihatan nih $80 ya berarti ya. $80 ini sekali sekali ujian ya. Kalau nggak lulus ya Hmm. udah nangis gitu ya, $80 hilang gitu ya. Iya ya, kalau Iya. dulu kelihatannya ada juga voucher untuk retake gitu ya, Oh 1 atau iya. 2 kali, tapi nggak setiap kesempatan dapat sih. Mhm mhm mhm. Ya sobat Mari Belajar yang pengen ikut sertifikasi juga kayaknya Mari Belajar ada mekanisme retake ya. Nanti coba kalau Hmm. teman-teman pengen tahu, nanti kalau udah pengen ikut sertifikasi, kalau udah siap gitu ya, ikut kursusnya Pak Erik nanti bisa, coba, ikut ujian sertifikasinya $80 tuh berarti sekitar berapa sih? 15 kali 8 ya? Hmm. 1 juta lebih ya? Nah gitu ya. Satu. Aduh emang harus nabung banget nih. Nah ini Pak Erik gimana kalau kantong mahasiswa 1,2, 1,5 itu menurut Pak Erik mereka harus ngapain dulu untuk dapat uang tersebut? Apakah mereka harus, apa namanya, mmm, apa ya, harus kerja paruh waktu kah? Harus apa gitu ya? Menurut Pak Erik worth it nggak sih untuk mahasiswa ikut kayak ginian? Sampai 1,2 loh, mahal ini, ya. Sebentar, Kak, 1,2 itu 1,2 juta itu berarti kalau McD itu 100.000, berarti 12 kali makan McD ya? Gitu ya? Menurut Pak Erik worth it nggak? Ya worth it sih ya. Menurut saya sih untuk mengambil sertifikasi kan experience yang didapatkan juga, mungkin banyak ya, untuk proses sampai kita bisa dapat itu kan mungkin ya kita butuh proses juga dan itu harusnya sih sangat worth it ya. Pasti skill kita, meningkat lah, minimal gitu ya. Pasti ada, hal baru yang kita pelajari dan ya sekarang juga mungkin banyak kampus yang mensyaratkan juga kan ada kayak, eee, additional apa ya, additional achievement gitu ya, selain, gelar gitu. Nah Ya. itu juga salah satu advantage juga untuk yang membedakan, lulusan universitas ya. Karena kan ya semuanya mungkin ya sama kan dapatnya transkrip transkrip ijazah gitu kan. Mata kuliahnya juga mirip-mirip semua gitu kan. Ini yang dipelajari apa, kadang bingung juga kan, company juga nggak ada idea kamu pernah belajar apa gitu. Nah dengan kita, dapat sertifikasi mungkin bisa lebih menunjukkan kan bahwa kita itu punya spesialisasi di sini gitu. Iya teman-teman, coba bayangin $80 dibagi bagi, misalnya kalian satu kali makan 50.000 ya, atau $5, 80 dibagi 5 sekitar 16 kali. 16 kali makan, kalian puasa dulu, nabung ya, pakai untuk ini, ya. Oke, karena kalau udah punya sertifikasi itu kata Pak Erik jadi bisa jadi pembeda ya, jadi differentiate gitu ya. Ibaratnya kalau, calon mantu mah calon mantu eksklusif gitu ya karena punya sertifikasi, gitu ya Pak Erik ya. Nah, eee, Pak Erik ini karena waktu kita nggak banyak gitu ya, mungkin, untuk yang terakhir, menurut Pak Erik apa pesan dan tips kepada sobat Mari Belajar yang masih galau, penting nggak sih sertifikasi, jalur data mana yang harus saya pilih, kemudian, bagaimana saya ikut sertifikasi supaya lulus gitu ya. Menurut Pak Erik apa tips yang Pak Erik pernah lakukan atau pernah alami yang itu proven untuk adik-adik sobat Mari Belajar ini nyobain dan Mmm. berkarir ya di bidang yang mereka minati? Ya kalau dari saya sih seperti yang tadi sudah pernah saya sampaikan, jangan kelamaan mikir juga gitu ya, jangan takut gitu. Jadi langsung take action aja. Jadi kira-kira, bisa dari yang topik yang kita suka, bisa juga lihat tren kan. Misalnya kalau kita nggak ada clue sama sekali, ya lihat tren aja gitu. Misalnya, oh trennya kok arahnya ke apa, AI ya misalnya gitu ya. Ya udah, misalnya coba dulu aja gitu. Who knows gitu, kita pas belajar kok suka gitu kan. Nah kemudian ya preparation paling, step yang paling awal mungkin ya tadi, self preparation bisa sekarang resource itu sangat banyak ya.
ada Microsoft Learn, ada ChatGPT, ya kan. Jadi untuk resource sebenarnya udah nggak ada masalah untuk zaman sekarang ya. Nah, kemudian setelah itu ya coba kalau misalnya belum pede, mungkin bisa ambil kursus yang ada trainernya gitu ya, biar bisa lebih cepat misalnya. Tapi kalau sudah pede ya nggak apa-apa, langsung ambil exam gitu ya. Eh, dan siapkan waktu aja untuk ujian gitu. Nggak apa-apa, pertama gagal, ya itu experience yang baik untuk persiapan next step-nya lagi gitu, untuk mengulang atau seperti itu. Jadi 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 jangan saran Pak Erik terlalu belajar mandiri dulu ya, hmm, kemudian langsung coba ujiannya ya. Kalau iya, yakin ya, kalau nggak kalau yakin bisa ya ikut itu kursus supaya cepet ya. betul, ya. Hmm. Jadi kan Itu ujiannya berapa lama sih Pak Erik kalau boleh tahu? Misalnya associate 2 jam atau berapa? 90 menit atau berapa Pak Erik itu pernah ngadain? biasanya 1,5 sampai 2 jam gitu ya. Hmm. Hmm. Dan itu pilihan ganda ya? Oke. Ada macam-macam ya kalau sekarang ya. Ada yang mencocokkan, ada pilihan ganda. Dulu juga ada yang harus ngerjain lab juga gitu. Tapi Oh, nggak tahu oke. sekarang apakah masih ada atau enggak. Tapi mostly pilihan ganda ya? Baik Mostly iya, ganda kalau campuran yang maupun ganda fundamental kembang ya? kebanyakan pilihan ganda, kemudian Mhm. mencocokkan, kemudian apa ya, iya paling itu, pilih 2 dari 5 misalnya, atau pilih 3 dari 5, seperti itu. Mencocokkan yang paling banyak ya, Mhm. Mhm. cocokkan betul salah ya. Mhm. Jadi gitu Sobat Mari Belajar, kalau misalnya Sobat Mari Belajar ngasih nggak pede, bisa ikut pelatihannya, tapi kalau pede, langsung aja sertifikasinya ya. Ngumpulin aja uang dengan puasa beberapa belas kali, makan makanan yang mewah ya. Mungkin sementara mau sertifikasi, makannya nasi kucing dulu gitu ya. Makan nasi kucingnya, apa namanya, menunya separuh dulu ya, beli nasi kucing tapi setengah gitu ya. Pokoknya diirit-irit dulu ya, karena ini demi masa depan kalian ya. Apalagi tadi Pak Erik juga bilang kalau ini bisa dipakai untuk additional ya atau SKPI ya, surat keterangan pendamping Betul. ijazah. Nah gitu. Jadi, Pak Erik juga tadi bilang kalau nggak tertarik ya harus ngikuti tren ya. Oke. Ya, Emang trennya sekarang cuma AI ya Pak? Nggak ada tren lain? ya tergantung bidangnya juga ya. Kalau suka software engineering gitu kan sekarang juga ada DevOps, ada apalagi ya mungkin trennya yang sekarang ya. Nah, itu bisa bisa sesuai dengan minat sih ya. Nah, tapi kalau nggak ada clue sama sekali ya itu tadi mungkin yang paling banyak diomongin misalnya kan teman-teman atau lagi tren, arahnya kemana gitu. Nah, itu ambil dulu aja gitu. Oke oke. Jadi gitu Sobat Mari Belajar, teman-teman sekalian ya. Terima kasih ya nanti yang kalau kalian nonton podcast ini, jangan lupa kasih komentar ya atau pertanyaan kepada Pak Erik atau Koh Erik ya, silakan dituliskan nanti komentarnya, nanti akan langsung disampaikan ke Koh Erik mungkin di episode-episode selanjutnya, karena ini episode official pertama gitu ya. Seperti layaknya episode-episode yang lain di channel YouTube Mari Belajar, ada redeem code nih ya yang bisa teman-teman, eee, redeem untuk memperoleh badges. Badges itu seperti lencana belajar ya di Microsoft Learn. Jadi nanti ngeklaimnya tolong di Microsoft Learn ya. Jangan ngeklaim ke Abang Burjo karena nggak bisa diklaim ya. Jadi diklaimnya ke Microsoft Learn. Nah mungkin bisa di-share nih, apa namanya, cara ngeklaimnya gimana. Nah itu ya. Oke, kita lihat ya sama-sama ya.
Nah, itu Sobat Mari Belajar, jadi kalian bisa redeem kodenya. Kodenya juga ada di video deskripsi ya. Syaratnya gampang, like and subscribe aja, kata panitia gitu ya. Nanti teman-teman dapat kode itu di bawah, kodenya bisa diklaim, nanti semua teman-teman dapat akses belajar persiapan menjadi data analis. Jadi di episode ini data analis, mungkin di episode selanjutnya bukan data analis, data scientist atau data engineer. Mungkin itu dari saya ya, untuk segmen kali ini. Terima kasih sekali Ko Herik sudah Terima kasih menemani Pak Rob. waktunya Ya. malam-malam, mungkin sudah kita sama-sama ngantuk gitu ya. Dan mohon maaf Sobat Mari Belajar kalau kita tadi agak ngelantur gitu ya. Semoga sesi ini bermanfaat bagi teman-teman dan sampai jumpa di episode podcast berikutnya. Thank you teman-teman dan Oke, sampai terima jumpa. kasih Pak Ridi. Ya, Terima oke. kasih teman-teman. Oke, thank you ya Pak Erik ya. Malam. Thank you Ya, ya. sip. Oke, makasih. Thank you.